Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Om, kali ini Mister mau memberikan informasi bagaimana membaca atau mengetahui tanda apa saja yang ada di speedometer ya. Untuk tiap mobil berbeda ya Om. Kita ini yang buat contoh kita di mobil Nissan ya, Nissan Evalia ya. Nah, sebelum Om belajar atau memahami tanda apa saja yang ada di indikator dashboard, Om harus tahu dulu saat posisi di on itu yang hidup apa saja, saat mobil di starter atau saat mobil berjalan itu yang mati itu apa saja. Nah, Om harus tahu terlebih dahulu, dan nanti itu kalau ada tanda ini menyala itu kita harus gimana, aman atau tidak. Nah, kita akan membahas soal itu ya Om. Nah, yang pertama kita yang harus kita tahu itu kondisi ini kita anggap mobil normal ya. Ini saat posisi kontak di on itu yang hidup apa aja ya. Nah, untuk yang di sebelah sini itu dia ada di indikator kilometer, ada full bahan bakar ya. Dan untuk yang di sebelah sini itu dia ini kita posisi on. Nah, ini harus hidup semua ya Om. Nah, ada yang beberapa langsung pas posisi on itu dia langsung mati, biasanya dia ABS, power steering atau suhu ya. Untuk mobil-mobil sekarang itu dia suhunya udah nggak pakai analog atau pakai jarum ya Om. Untuk yang mobil-mobil sekarang itu cuma pakai indikator seperti ini Om. Nah, itu yang seperti gambar ini ya, di sini ya, hijau sama merah. Kita ulangin lagi. Nah, ini hijau sama merah ya. Ini yang tanda hijau ini kalau mesin masih dingin dia bakalan nyala beberapa menit lah sampai mesin panas, nanti dia baru mati. Karena ini kan mesinnya udah kita hidupin, udah kita panasin, jadi dia cuma hidup pas posisi di on aja, nanti dia langsung mati ya. Dan yang hidup apalagi Om, ABS biasanya kalau nggak ada masalah dia langsung mati. Dan yang masih nyala posisi on ini ya, indikator aki, oli, ini handbrake ya, ini cek engine. Nah, ada sebagian mobil itu yang posisi on itu cek engine udah mati Om. Tapi ada sebagian mobil juga yang dia mati kalau mobil udah dihidupin atau di starter ya. Kalau tidak ada masalah dia bakalan mati. Nah, ini ya, pas posisi dia on yang hidup itu ya, itu semua hidup semua. Nah, saat posisi di starter ini harusnya cek engine dia mati, oli dia mati, aki dia mati. Ini indikator pengisian aki ya. Harusnya kalau normal ini mati semua, yang nyala cuma handbrake. Nanti handbrake bakalan mati kalau handbrake-nya dirilis ya. Kita coba starter ya Om. Nah ya, untuk indikator power steering, aki, oli dia mati semua. Berarti untuk komponen elektrik atau komponen sensor-sensor di dalam mobil ini dia tidak ada kendala, dia tidak ada permasalahan ya. Nah, dan yang perlu kita perhatikan saat kita berjalan dan tiba-tiba cek engine ini nyala atau indikator ini nyala atau indikator aki nyala dan indikator suhu yang di sini itu nyala. Nah, bagaimana kita tahu itu berbahaya atau tidak? Yang pertama kita bahas ya Om. Untuk yang di suhu ini ya, kalau dia suhunya itu di sistem pendinginannya dia normal, ini dia nggak bakalan nyala Om, walaupun dibuat jalan sampai manapun ya. Tapi kalau nanti Om pas jalan yang indikator yang merah itu nyala, nah yang merah ini nyala, ini Om harus segera berhenti. Jangan sekali-kali Om melanjutkan perjalanannya, harus langsung menepi, cari tempat yang aman, berhenti dulu, dinginin mesin, nanti baru dicek untuk air radiatornya dalam posisi yang udah dingin ya. Nah, entah ada kebocoran, oilnya kurang atau extra fan-nya dia mati. Nah, harus dicek dulu. Kalau yang indikator suhu ini yang merah itu nyala,
Pas Om jalan tiba-tiba yang merah ini nyala, Om langsung berhenti, harus langsung berhenti, jangan dipaksakan buat jalan. Itu tandanya ada permasalahan di sistem pendinginan. Dan kalau dipaksakan buat jalan, nanti efeknya bisa kalau terjadi overheat, nanti bakalan lebih parah ya. Nanti headnya bisa melengkung, nanti semi OH untuk headnya ya, harus dipapas lagi, nanti ganti packing baru dipasang lagi, nanti lebih repot ya. Nah jadi seperti itu ya Om. Kalau ada indikator suhu yang tadi itu nyala, Om langsung berhenti, menepi ya, tunggu sampai dingin. Dan kalau memungkinkan buat jalan, nanti jalannya pelan-pelan. Nanti kalau nyala Om berhenti lagi, nanti cari bengkel terdekat ya. Dan yang kedua untuk cek engine, kalau cek engine pas Om jalan tiba-tiba dia nyala, atau pas posisi mobil di starter udah hidup tuh ini nyala, berarti ada permasalahan di sistem engine-nya, di sensor-sensornya, entah kabelnya, entah apanya, di sistem mesinnya ya. Dan itu berbahaya atau tidak? Nah, berbahaya atau tidaknya tergantung Om. Kalau Om lagi berjalan terus tiba-tiba itu nyala, tapi kondisi mesin masih bisa hidup, masih bisa jalan, cuma berebet atau nggak bisa digas secara full, cuma di RPM 1300 atau 2000, nggak apa-apa Om. Om buat jalan aja, cari bengkel terdekat ya. Kecuali kalau cek engine itu nyala, mesin mati ya, berarti ada komponen yang vital yang emang harus segera diperbaiki. Kalau yang bisa menyebabkan mobil mati itu seperti sensor CMP, CKP itu mati di jalan, kemungkinan bisa mati. Dan sensor-sensor yang vital yang membuat mesin itu bisa hidup itu ada permasalahan gitu Om ya. Nah jadi untuk cek engine ini kalau dia nyala, kalau selagi masih mesin hidup, masih buat jalan aja nggak apa-apa ya, buat jalan aja, cari bengkel terdekat ya, atau pulang sampai ke rumah ya. Oke ya Om, yang harus berhenti itu nanti kalau ada tanda suhu merah itu yang nyala di sini tadi ya. Oke, dan next kita ke indikator oli ya. Kalau indikator oli ini menyala saat teman-teman dalam perjalanan, lebih baik berhenti dulu karena kemungkinan ada oli tidak naik atau tidak bersirkulasi, atau ada kerusakan di switch oli atau elektriknya ya. Oke, dan selanjutnya indikator aki ya, ini indikator pengisian. Nah kalau Om jalan tiba-tiba ini nyala, kemungkinan itu terjadi masalah di pengisian. Yang sering-sering terjadi itu dinamo pengisiannya dia itu rusak Om. Nah kalau posisi Om pas jalan dan ini nyala, jangan dipaksakan buat perjalanan jauh ya Om. Ini nggak berbahaya, cuma kalau ininya dinamo pengisiannya itu bermasalah, nanti kelamaan arus di aki itu dia bakalan habis Om. Kalau Om paksain buat perjalanan jauh, nanti habis di jalan ya udah nggak bisa starter lagi, mesin nggak hidup ya. Nah, kalau ini baru nyala, Om diusahakan cari bengkel terdekat, Om cek dulu untuk pengisiannya dia normal atau enggak. Karena kalau ini nyala itu bisa karena dinamo starternya, dinamo strumnya itu tidak ngisi, bisa juga akinya yang jelek, tidak mau nyimpen, itu bisa juga. Tapi yang lebih berbahaya kalau dinamo pengisiannya itu dia tidak ngisi, nanti lama kelamaan arus di aki itu dia bakalan habis ya Om. Nanti kalau udah habis ya udah mobil langsung mati, langsung nggak bisa starter, lampu-lampu mati semua karena dia kan udah kehabisan daya ya Om. Seperti itu ya Om. Dan kalau untuk ABS ya, kalau Om jalan tiba-tiba ABS-nya itu nyala, itu nggak apa-apa Om. Om buat jalan aja, itu nggak berpengaruh sama sekali di pengereman, nggak berpengaruh sama sekali di mesin atau itu nggak berbahaya. Hanya saja kalau ABS itu nyala, jadi terjadi permasalahan di sistem ABS-nya, dan akibatnya untuk ABS-nya, sistem ABS itu dia tidak berfungsi. Jadi kalau mobil yang menggunakan ABS dan ABS-nya bermasalah, itu mobilnya itu dia sama aja dia nggak menggunakan ABS Om. Dia seperti mobil-mobil biasa yang tidak ada ABS-nya. Tapi kalau untuk sistem pengereman, untuk kinerja rem, dia itu tidak masalah Om, dan tidak berbahaya. Jadi kalau pas Om jalan ABS-nya nyala ini, Om nggak usah panik ya, itu nggak apa-apa ya. Jadi kesimpulannya, kalau
ada indikator yang mengharuskan Om berhenti. Itu yang pertama, yang merah ini ya, suhu. Yang kedua aki, yang ketiga indikator oli ini, dan yang keempat ini cek engine. Kalau cek engine ini pengecualian ya Om. Kalau sampai mesin mati ya udah berarti ada permasalahan yang serius. Tapi kalau selagi mesin masih hidup, masih bisa buat jalan, nggak apa-apa Om, buat jalan aja, nggak bahaya ya. Nah, dan ABS itu pun, yang ABS dia sama sekali nggak berbahaya, dia cuma sistem ABS-nya dia nggak berfungsi, tapi untuk pengereman dan lain-lain dia masih aman ya. Oke Om, kurang lebihnya seperti itu Om. Nanti kita bakalan kasih informasi untuk mobil yang lain, karena untuk fitur-fitur di speedometer untuk mobil yang keluaran terbaru itu lebih banyak, lebih komplit ya Om, dan lebih banyak yang harus kita pelajari. Kalau kita nggak tahu ini indikator apa, ini indikator apa, kita nanti berkendara jadi was-was ya Om. Oh ini nyala, itu kenapa ya, ini nyala, ini kenapa ya, bahaya atau enggak. Nah seperti itu ya Om. Jadi kurang lebihnya seperti itu Om. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat.